Wasal itu hanya akan ada ketika itu dari satu arah. Kalau nggak ada berarti ya makanya yang mohon diam, yang diiskalkan dari sudut kiri ini tuh dari dua arah bukan satu arah. Urusan zina sudah maklum, sampean aja nggak pernah SMP mungkin. Di langsung saja ada 3 jawaban yang secara tiga-tiganya sebenarnya sepakat untuk haram, hanya saja dari Sunniyah memperbolehkan untuk aborsi. Monggo Muhadharah Putra menjelaskan masalah kontrasepsi dan aborsi beserta ibaratnya dibaca dengan jelas. Oh iya. Begini ya. Dipisah dulu kontrasepsi dulu, Pak. Kontrasepsi. Untuk masalah kontrasepsi berdasarkan ibarat di kitabnya Syekh Buti dijelaskan bahwa kontrasepsi ini bisa kami samakan dengan persoalan masalah azal, di mana sama-sama di situ mencegah kehamilan bagi pihak si wanita. Lalu untuk azal sendiri itu hukumnya di Syafi'iyah sendiri kan khilaf. Di Ihya dijelaskan mubah, kemudian di Asnal Mathalib dijelaskan makruh. Kemudian kontrasepsi ini dibuat undang-undang sama pemerintah yang ditujukan kepada pihak sekolah dan disediakan kepada siswa yang baik sudah menikah atau belum, di mana dengan ini maka akan terjadi tahsilu madinatil maksiat, karena penyediaan alat kontrasepsi ini justru malah menyemarakkan atau berpotensi kuat menyebarnya atau berperilaku zina dari pihak-pihak para pelajar. Jadi tasjid alal fasad, memotivasi tindakan maksiat. Dan juga di situ termasuk kategori bentuk i'anah ala madinatil maksiat, memfasilitasi potensi besar terjadinya maksiat. Sehingga menurut kami undang-undang pemerintah ini hukumnya haram sebagaimana dalam kitab Tuhfah dan batal dalam tasrik jinai karena alasan satu, pemerintah tasarrufnya mubah atau makruh, di mana ini tidak maslahat bagi pemerintah. Dua, alasannya karena tindakan pemerintah ini tindakan yang di situ fi mawaqi'ir raib wa madunit tuhmah dalam ahkam sultaniyah, berpotensi terjadi tuhmah atau, dan yang ketiga karena tindakan aturan itu menimbulkan fitnah, iqadul fitnah. Kemudian yang keempat alasannya karena di situ juga terjadi takrir bil maksiat atau takrir bil makruh. Yang lima alasannya karena di situ i'anah atau tahsil madinatil maksiat. Yang terakhir karena di situ tasjid alal fasad, memotivasi fasad, sehingga ketika aturan ini haram dan fasid atau batal, maka mestinya pemerintah itu sadud daro'ek, menutup peluang semua terjadinya potensi di sana. Sehingga yang terakhir adalah motif-motif pemerintah yang disebutkan dalam dalam diskusi masalah itu tidak kami benarkan karena maslahatnya marjuh sekali, sedangkan mafsadahnya sangat kuat, sedangkan al-hajat la yubihul mahdurat. Kami baca ibaratnya. Kami bacakan ibaratnya dalam Bujurumi ala Khatib, Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, hal hada ala sabilil wujub awil aula, qultu ra'ayna fi ba'di ta'lif li akabiri syafi'iyah manasuhu wa tahriruhu ayyuqala al mafasid ala kismen madnunatil wuku' wa mutawahamati fal ula sing madnunatul wuku' yajibu riayatuha ala jalbil masoleh. Kemudian kami tambahi ibaratnya dalam baitul anak, monggo. Yang menyemarakkan zina, fitnah, takrir maksiat dan kecurigaan. Menyemarakkan zina di mana baca? Fatawi dari Ifsa al-Misriyah ya. Wa amma indal istihanah bil a'rad wa adamil haya minal ittisali al jinsi al haram fa ara adamal jawazi fa ara adama jawazil ishad fi anna fi yang keras Pak, yang keras. Fi anna fihi tasjian alal fasad. Artinya kalau akan terjadi potensi atau ya langsung yang fitnah. Tadi kan ada fitnah, ada takrir maksiat, ada kecurigaan, ada madinatul maksiat, baca semua. Sambut. Sambut. Yang mau
menyanggah, silahkan dari poin-poin berikut. Sidogiri Ismah Al-Falah Peloso. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ini memang disebutkan barusan beberapa keharaman, ada beberapa poin ya sebenarnya yang kami tidak setujui. Yang pertama adalah menggabungkan dengan antara konsep tahsil madinah atau i'ana ala madinatil maksiyah digabung dengan saddu dzara'i. Ini sebenarnya dua konsep yang berbeda. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Hitami dalam Fatwa Hadithiyah ketika membahas tentang saddu dzara'i yang berawal dari la tasubbul ladina itu ketika dikaitkan dengan lil wasail hukmul maqasid atau i'anah maka tidak nyambung. Kenapa? Karena saddu dzara'i itu berangkatnya bukan dari sabab wahid. Misal seperti saya menghina sonam, kemudian ada orang lain yang menghina Tuhan kita. Nah ini bukan berasal dari sabab wahid, tapi sebabnya orang itu adalah menghina adalah al-bughdu al-kamin fi qalbihi. Al-bughdu al-kamin fi qalbihi bukan murni dari saya sabus sonam. Lah itu konsep dari saddu dzara'i kata Imam Hajar. Maka tidak masuk ke konsep lil wasail hukmul maqasid. Karena wasail hukmul maqasid itu sababnya wahid. Oke, langsung baca ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila nafa'allahu bihi an qoulihi ta'ala wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi lanjut ila anqal falau tarattabah ala madhihi li insanin waqi'atu sami'ihi fihi lam yahrum alaihi madhuhu wa in ulima tarattubu dzalika fa in qulta yushkalu ala dzalika al-qaidah al-masyhurah wa ya anna lil wasail hukmal maqasid qultu yujabu an dzalika bi ayyuqal anna mahallaha fi wasilatin wa maqsadin kilahuma min fi'li syakhsin wahidin fayakunu lil wasilah hukmul maqasid littihadil fa'il ala annahu qad yumna'u huna kaunu dzalika wasilatan li anna sabba inna ma yansha'u anil budil kamil inda sami la anil madah. Nggih, sampun. Gitu. Kemudian nomor 2 ada berapa lagi? Ketika alasannya adalah potensi. Alasannya adalah potensi, maka alasan seperti ini tidak mengikat. Padahal kalau kita lihat dalam Tahdidun Naslnya Syekh Said Ramadan Al-Buti, alasannya bukan lebih menonjolkan potensinya, bukan, tapi karena taujih dari pemerintah itu am. Padahal konsep awalnya adalah laisa kullu ma huwa masyru'un lil fardi masyru'an lil jamaah. Karena ini kebolehan untuk azan baca, itu ibaratnya langsung baca. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, lau amidal hakimu fawajjahan nas taujihan aman ila iqafin nasli au tahdidihi kana dzalika udwanan ala haqqin tabi'iyyin min huquqil mujtama walidha kana hadha tawjih yang am itu minhu tawjihan muharraman ma yanbaghi ayyalqa ayyastijabatin minan nasi lahu. Untuk yang kaidah apa perlu dibacakan itu di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yu'abbaru an hadzal asal ya. Al-qaidah al-fiqhiyah al-qailah laisa kullu ma huwa masyru'un lil fardi masyru'an lil jamaah. Namun ya, yang bantuan. Siapa? Muhadharah Putri. Ini. Bantuan. Fadul Wahid monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun niki tentang saddu dzara'i sebenarnya dalam madzhab Syafi'i tidak menggunakan kaidah ini karena kaidah ini secara umumnya itu digunakan dalam madzhab Malik. Namun dalam madzhab Syafi'i sendiri menggunakan kaidah saddu dzara'i ini ketika maksud dari perilaku tersebut akan mengarah kepada keharaman secara golib atau aksar, sehingga dalam kasus ini ketika kok mafsadahnya dipastikan berarti bukan termasuk lil wasail ya. Boten Mas Nil. Berarti bukan termasuk lil wasail, berarti sama dengan sugiri. Wasail, maksud dokter sampean mungkin boten Mas. Wasailnya bisa dilarang ketika maksudnya ini diharamkan. Ya, lil wasail tadi sekalian lil wasail itu nanti dulu. Lil wasail itu hanya akan ada ketika itu dari satu arah. Kalau nggak ada berarti ya makanya yang mohon diam. Yang diiskalkan dari sudut kiri ini tuh dari dua arah bukan satu arah, maka tidak masuk lil wasail. Maka poin lil wasail tidak masuk. Matur Putri monggo. Wasail. Oke, diam. Ngeten. Iskalanya tadi mengenai sadan lidariah dalam konsep Syafi'iyah. Kalau kita lihat dalam majmu' sendiri,
sad dan lidariah dalam madhab Syafi'i itu memang komentar Imam Nawawi hampir tidak ditemukan qaul dari Imam Syafi'i. Cuma kalau kita terapkan dariah itu kita katakan sebagai arti wasilah dan kemudian ada bentuk istilzam, artinya sad dan lidariah itu sama seperti teori lil wasail hukmul maqasid. Ada ibaratnya. Ada, saya Baca. bacakan. Hada kalamu Syafi'i rahimahullah bilafdi wa qad ta'amaltuhu falam ajid fihi muta'allaqon qawiyan li isbati qauli sadi dara'i bal li anna dari'ah tuqtahu masya' al mutawassal biha ilai wa dzalik idza kanat mustalzimatan lahu ilangqol wa wasilatul haram haramun wa dari'ah ya al wasilah fahadal kismu wa huwa makana minal wasaili mustalziman la nizaa fihi. Itu Sambut poin ya. pertama. Kemudian mengenai tanggapan kedua masalah bentuk potensial. Nggih. Potensial itu tergambarkan ketika bentuknya personal kasusnya, Pak. Jadi saya kira yang dimaksud Muhadharah Putra tadi, potensial itu kasusnya ghalibatul wuqu' seperti teori dalam permasalahan qawaidul ahkam. Jadi dalam qawaidul ahkam itu ada permasalahan ketika ghalibatul wuqu' adat kita yang pakai pijakan hukum. Bukan urusan personal, potensi atau tidak, tapi iktifaan bil adat. Langsung mohon baca. Dalam qawaidul ahkam itu al misal atasi wal isuna nikahul ahror al ima mafsadatun muharramatun. Fa in kira kaifa yuharramu tasilu maslahatin najizatin muhaqqaqatin li tawaqqi mafsadatin in mauhumatin qulna lamma ghalaba wuqu hadil mafsadah jala syar'u al mutawaqqi kal waqi'. Berarti acuan kita adalah adat. Kemudian saya tambahi unsur keharuman. Adanya penyediaan itu saya tambahi itu termasuk tamkinul maksiat. Jadi setidaknya pemerintah itu seolah-olah ada bentuk normalisasi melakukan. Langsung baca ibaratnya. Dalam permasalahan ujalatul muhtad itu ada ar-rabi' permasalahan yahrumu alal mar'ati al halal tamkinu alal asoh li an-nabi anakal maksiat wa kada yahrumu alal halal mubasyarah. Kasus ketika seorang istri tamkin terhadap laki-laki yang sedang nyandang ihram, itu kan juga tidak diperbolehkan. Itu ada bentuk tamkin. Nah, ketika pemerintah menyediakan berarti seolah-olah ada bentuk normalisasi itu atau sama legalisasi. dengan tadi menyemarakkan zina. Monggo yang sekarang ketiga tak keren alal maksiat belum dijawab. Ini kalau omongan saya bisa untuk lebih gampang lagi dipaham, yaitu gini, sekolahan yang ada di Indonesia khususnya sekolahan umum itu katanya banyak sekali. Nggih. Lah kok ditambahi ngene, engko nek kowe nganggo alat iki kowe gak hamil kan tambah gairah. Walaupun siapa wakilnya menteri bilang itu bagi yang sudah nikah, mosok ono kelas SMP kelas nikah itu gharib lah tadi, gharibatul wuqu' tadi malahan ya. Kalau apa cah SMP kok SD SMP kok wis kawin kan jarang sekali. Kok aneh, maksud saya mari kita di sini apa jelas kenapa baru sekarang yang keputusan yang dulu saja boleh pemerintah membolehkan kondom ya, kalau takut apa kan ada gitu ya. Yang sebelumnya katanya ada tadi boleh kondom kalau pediopo atau apa ya, kan ada tadi sebelum sekarang ini. Itu aja harus kita kelewatkan, kecolongan nggak amar ma'ruf nahi munkar, apalagi yang sekarang ini pembelajaran ada istilah gratis. Jadi dulu kan kemarin kan paslon apa itu yang kalau saya jadi presiden nanti ada gratis makan ya siang untuk pelajar. Loh tiba kok gratis ini alat kondom ya. Nah ini kan masa kita nggak tahu gitu itu. Jadi memalukan sekali. Mungkin gratisan
makan ini sudah seret, sudah nggak dapat dari UNESCO mungkin ya. Nah, dari PBB UNESCO, tapi yang ada kondom ini mungkin ini gratisan, ini memang dari sananya, dari PBB-nya gratisan. Saya pernah 10 tahun yang lewat diberi uang sama Mbah Khalid untuk memberi makan Al Anwar waktu itu belum ada 4.000, belum ada, masih 1.000 berapa gitu. Itu saya pernah di KI Mbah Khalid, jadi ini duit UNESCO, pernah saya. Jadi memang dulu itu ada, sekarang wis mampet tesan menawa nggo bayar apa ya, perang Gaza mungkin ya, kentean duit mungkin. Jadi marilah kita sudah paham sekali, jangan hanya bahas itu aja. Ini sudah nyata, ini perkara yang nyata, masa kita ingkari? Jelas menuju kepada buktinya kok ada kaitan dengan aborsi kan, biasanya gitu-gitu kan zina toh ya, urusan zina sudah maklum, sampean aja nggak pernah SMP mungkin Mas. Sampun nggih, jadi kita ini apa itu harus mengingat ayat wala taqrabuz zina. Marek kayak ora oleh. Apa mana yang lakoni? Ya membagi-bagi itu ya juga dalam rangka marekno ya, dalam rangka marekno. Walaupun itu peraturan hanya untuk orang yang sudah kawin, itu ya cuma teori. Prakteknya kenyataannya ya siapa saja. Soalnya setan itu mulai ngujung-ngujui bodoh itu ya luar biasa kepada manusia itu. Oleh karena itu saya kira masalah ini ya tidak boleh, ya haram itu saja. Peraturan seperti yang dikatakan peraturan pemerintah ini ya tidak boleh. Ya mesti ini pemerintah itu membuat peraturan yang sifatnya itu meden-medeni marang zino, ya meden-medeni zino. Ojo terus nek nganggo iki bisa jadi selamat itu tambah nyenengno zino, ya tambah nyenengno zino. Di sini tambah meden-medeni. Engko nek zino nanti akan jadi penyakit ini dan seterusnya. Nggak usah ditulung cek kapok, ya. Nggak usah ditulung cek kapok. Ya, terima kasih. Jadi wala taqrabuz zina saja dilarang, taqrabuz zina saja dilarang, apa maneh ngelakoni hal-hal yang seperti tadi yang dibahas itu, saya kira ya termasuk taqrabuz zina. Nggih, kula sepakat sedanten bahwa niki haram karena sama sekali tidak ada maslahatnya. Justru kayaknya pemerintah itu dalam hal ini memberi solusi apabila terjadi zina. Jadi maslahatnya mestinya pemerintah itu ya itu tahzir, menakut-nakuti bahayanya zina. Tidak dengan jalan memberi ini yang akhirnya bisa membuka kejelekan. Jadi malah justru sing tasarruf yufti ilal maksiat nih. Bahkan semuanya itu sepakat bahwa ini haram, alasannya ya macam-macam lah, sadan walil bab ya. Jadi untuk menutup kemungkinan yang asalnya tidak mengerti, tabu, terus akhirnya penasaran, akhirnya setelah ada alat ini malah justru bisa membangunkan untuk melakukan. Jadi karena sama sekali tidak ada maslahat dan ini bisa membuka atau mengundang ya peluang untuk melakukan kemaksiatan. Untuk pertanyaan pertama masalah kontrasepsi, jawabannya adalah haram karena jelas tidak ada masalah sama sekali dan menimbulkan mafsadah dan juga menyemarakkan zina atau mendekatkan pada zina, bahkan menjadikan berzina lebih marak. Yang ketiga ada tamkinul maksiat, melihat aturan-aturan pemerintah yang masalah nikah dini tidak diperbolehkan, akan tapi malah menyediakan alat kontrasepsi, dan ini kita mengharamkan termasuk sadu dare. Untuk catatan, seharusnya pemerintah memberikan aturan yang mencegah atau mentandir, menakut-nakuti akan tidak terjatuh zina, bukan menyediakan alat kontrasepsi yang menyebabkan maraknya perzinahan. Sampun.